Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulanjani, NRP 50005251040 dari Departemen Biologi akan menjelaskan pembahasan LS soal fisika dasar semester dasar. Di sini soal pertama yaitu diketahui gelombang sinusoidal tali yaitu dengan fungsi Y 0,5 sin 0,80x min 50t dengan massa persatuan panjangnya 12 gram per meter. Ditanyakan A. Kecepatan gelombang, panjang gelombang, dan juga frekuensi. Dan yang B yaitu daya yang ditransmisikan oleh gelombang. Baik, untuk yang A yaitu mencari kecepatan terlebih dahulu, yaitu kecepatan didapatkan dengan mengkalikan frekuensi dengan panjang gelombang, yaitu omega per 2pi dikali 2pi per K, sehingga didapatkan omega per K sama dengan omega yaitu didapatkan dari ini yaitu 50 per konstantanya yaitu 0,8, sehingga dapatkan hasil 62,5 m/s. Selanjutnya yaitu mencari panjang gelombang, yaitu dengan rumus ini 2pi per K itu sama dengan 2pi per 0,8 sama dengan 7,85 m. Selanjutnya mencari frekuensi dengan rumus yang sebelumnya yaitu omega per 2pi itu sama dengan 50 per 2pi sama dengan 7,90. Selanjutnya yaitu dengan mencari daya yang ditransmisikan atau B, yaitu dengan mengalihkan setengah mu omega kuadrat dikalikan A kuadrat dikali dengan B atau kecepatan, sehingga didapatkan setengah mu 12 kali 10 pangkat min 3 dalam kurung omega 50 pangkat 2 A kuadrat yaitu 0,15 kuadrat, dan V yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu 6,25. Dapatkan hasil 21,1 W. Untuk yang nomor 2 yaitu sumber suara A dan pemantul B itu bergerak langsung dengan cara saling mendekati satu sama lain. Terhadap udara, kecepatan sumber A yaitu 29,9 m/s itu 29,9 m/s, dan kecepatan pemantul B adalah 65,8 meter per second, itu PP 65,8 m/s, dan kecepatan suara yaitu 329 meter per second. Nah, sumber tersebut memancarkan gelombang dengan frekuensi 1200 Hz. 1200 Hz. Lalu yang ditanyakan yang A yaitu frekuensi dan panjang gelombang. Dan kemudian yang B yaitu dalam kerangka acuan sumber berapa frekuensi dan panjang gelombang suara yang dipantulkan kembali ke sumber, itu dan panjang gelombangnya, sehingga didapatkan frekuensi dari yang A yaitu dengan menjumlahkan antara kecepatan V ditambah dengan PP yaitu kecepatan dari pemantul B per
dengan mengurangi kecepatan dengan kecepatan sumber A, sehingga didapatkan kali dengan Fs, sehingga didapatkan V329 plus 65,8 per 329 dikurangi dengan Vs kecepatan pemantul, kecepatan sumber A sama dengan Fs nya yaitu atau frekuensi yaitu 1200, sehingga didapatkan hasil yaitu 1,58 kali 10 pangkat 3 Z. Kemudian mencari panjang gelombang dari A yaitu dengan membagi kecepatan dengan panjang gelombang tanpa tidak menurut kerangka acuan yang sudah kita cari sebelumnya, itu frekuensi P, sehingga 329 dibagi dengan hasil sebelumnya itu 1,58 dikalikan dengan 10 pangkat 3, yaitu dihasilkan 0,208 M. Selanjutnya yaitu dengan mencari frekuensi gelombang suara yang dipancarkan oleh pemantul yang dianggap sebagai sumber. Nah, sehingga ini terjadi kebalikan dari yang A. Jadi kalau A yang tadi itu kecepatan dari pemantul, jadi kecepatan sumber A itu 20,9, itu kita jadikan sebagai Vp atau kecepatan P. Jadi itu menjadi 29,9 M per S, dan kecepatannya S itu menjadi Vp yang tadi yaitu 65,8 M per S. Sehingga didapatkan frekuensi baru yaitu F aksen P sama dengan P plus Vp per kecepatan dikurangi dengan S kali dengan Fp, sehingga didapatkan 329 plus 29,9 per 329 min 65,8 dikalikan dengan hasil yang sebelumnya yaitu 1580, sehingga didapatkan hasil akhir dari frekuensi aksen ini yaitu 2,16 kali 10 pangkat 3 Hz. Selanjutnya yaitu nomor 3. Gambar ini menunjukkan sinar cahaya yang dibiaskan dalam minyak biji rami membentuk sudut di tengah sebesar 20 derajat. Dengan garis normal N dan N aksen. Indeks bias minyak biji rami yaitu sebesar 1,48, dan indeks bias udara 1, sedangkan indeks bias air yaitu 1,33. Nah, kemudian pertanyaannya itu menentukan sudut delta dan juga delta aksen, itu udara dan yang ada di air, sehingga didapatkan sebuah persamaan N udara sin delta per sama dengan N minyak
sin. Sehingga didapatkan sebuah persamaan sin delta sama dengan M minyak per N udara sin N minyak yaitu 1,48 per dengan indeks bias udara yaitu 1 dengan sin 20 derajat, sehingga didapatkan delta itu arkes sin 0,506 sama dengan 30,4 derajat. Selanjutnya didapatkan sebuah persamaan dari B, yaitu menjadi delta aksen itu indeks air sin delta aksen sama dengan N minyak 20 derajat, sehingga didapatkan samaan lagi sin delta aksen sama dengan N minyak per N air dikalikan dengan sin 20. N minyak yaitu 1,48, N air yaitu indeks airnya 1,33 dikalikan dengan sin 20 derajat, sehingga didapatkan arkes dari delta aksen yaitu 0,380 yaitu 22,3 derajat. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 4, itu pada rangkaian listrik didapatkan sebuah baterai pertama yaitu dengan 6 volt, kemudian resistensi resistor yang pertama dan yang pertama yaitu 6, kemudian R2 itu 9 dan R3 yaitu sama dengan juga 6. Kemudian di baterai juga yang ketiga yaitu 6, yang kedua 9. Nah, kemudian ditanyakan berapa arus pada resistor R2. Terdapat dua loop, yaitu yang pertama loop 1 yaitu dari arah yang berlawanan dengan jarum jam, yang kedua yaitu arah jarum jam yang loop 2. Kemudian didapatkan juga arus dari rangkaian ini. Yang pertama itu dari arah sini, berarti loop yang pertama dapatkan arus yang pertama itu di sini arus yang pertama, kemudian arus yang kedua itu ke arah sana, ke arah kanan yang searah jarum jam itu ditandai dengan arus yang kedua, kemudian yang ketiga itu ke atas tandai dengan arus yang ketiga. Nah, pada titik cabang A itu diketahui didapatkan kesamaan karena ini arahnya ke kiri, itu didapatkan arus pertama itu main ditambah dengan yang arus kedua main I3 sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Kemudian pada loop pertama itu didapatkan juga bahwa baterai dari gel baterai yang pertama
yang kedua plus arus yang pertama itu dikalikan dengan resistance yang pertama ditambah dengan yang ketiga, ditambah arus kedua dikalikan dengan R2 sama dengan 0, sehingga didapatkan baterai yang pertama yaitu 6 dikurangi 9 ditambah arus yang pertama dikalikan dengan 6 tambah 6 yaitu R1 dan R3 itu ditambah dengan arus yang kedua dikalikan dengan R2 yaitu 9 sama dengan 0, sehingga didapatkan hasil dari persamaan pada loop pertama yaitu min 3 plus sehingga didapatkan hasil min 3 plus 12 didapatkan hasil min 3 plus 12 di 1 plus 9 di 2, sehingga sama dengan I 1 sama dengan 3 min 9 I 2 dalam kurung dengan persamaan baru persamaan yang kedua. Selanjutnya pada loop yang kedua yaitu didapatkan sebuah persamaan baterai kedua dikurangi dengan baterai yang kedua yaitu yang ada di sini yaitu 9 dikurangi dengan baterai yang ketiga min arus yang kedua dikalikan dengan R2 kurangi arus yang ketiga kalikan R1 plus R3 sama dengan 0, sehingga didapatkan 9 kurangi 6 kurangi arus yang kedua dikalikan dengan R2 yaitu 9 dan arus yang ketiga dikalikan penjumlahan dari R1 dan R3 yaitu 6 tambah 6 sama dengan 0, sehingga didapatkan hasil min 3 9I2 min 12I3 sama dengan 0. Itu sama dengan arus yang ketiga di 3 yaitu 3 min 9I2 per 12. Kemudian selanjutnya yaitu dengan substitusi persamaan 2 dan yang ketiga sudah kita cari sebelumnya ke dalam persamaan yang pertama, sehingga didapatkan
dapatkan I1 plus I2 min I3 gitu. Ini persamaan yang pertama sama dengan 0, sehingga I1 tadi yaitu 3/9 I2 per 12 itu ditambahkan dengan I2 yaitu I2, kemudian I3 yaitu 3-9 I2 per 12 sama dengan 0. Ini didapatkan min 3 plus 9 I2 plus 12 I2 min 3 plus 9 I2 sama dengan 0, sehingga didapatkan hasil yaitu min 6 plus 30 plus 30 I2 sama dengan 0, sehingga I2 sama dengan 6 per 30 sama dengan 0,2A. Sehingga didapatkan arus pada resistor R2 yaitu I2 sama dengan 0,2A. Kemudian beda potensial dari antara titik A dan B adalah baterai yang kedua itu dikurangi dengan arus kedua dikalikan dengan resistensi 2 yaitu sama dengan 9 kurangi 0,2 kali 9 sama dengan 7,2 volt. Sekian pembahasan EAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.